Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep pengungkapan dan standar pelaporan. Pengungkapan ini merupakan fondasi dari transparansi korporat dan pilar utama pasar modal yang berfungsi secara efisien. Melalui pengungkapan, perusahaan menyediakan informasi kepada pihak eksternal untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Terdapat dua jenis utama pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib yang ditetapkan oleh perusahaan regulator seperti otoritas jasa keuangan dan pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan di luar kewajiban hukum. Selanjutnya, tujuan utama pengungkapan dalam laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor, pembeli pinjaman, dan kreditor dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pengungkapan harus mampu memenuhi beberapa sub-tujuan berikut. Yang pertama yaitu memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, membantu pengguna dalam memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Yang ketiga, sebagai mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Yang keempat, mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor. Yang terakhir yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya yaitu prinsip fair disclosure atau pengungkapan yang adil. Definisi dan tujuan prinsip ini merupakan konsep tata kelola untuk memberantas pengungkapan selektif. Tujuannya adalah memastikan semua investor baik besar maupun retail memiliki akses yang setara dan bersamaan terhadap informasi material perusahaan. Masalah yang dibatasi sebelum ada regulasi ini, perusahaan sering memberikan informasi krusial seperti berita merger atau peringatan laba kepada analisis atau investor institusi tertentu lebih awal. Lalu ada regulasi utamanya, yaitu contoh paling terkenal adalah Regulation Fair Disclosure atau RFD di Amerika Serikat yang mewajibkan perusahaan mempublikasikan informasi material kepada publik secara luas jika informasi tersebut secara tidak sengaja atau sengaja diberikan kepada pihak tertentu. Selanjutnya, pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Pengungkapan sukarela sendiri adalah informasi yang dirilis manajemen luar kewajiban hukum atau standar akuntansi. Biasanya mencakup rencana strategis, proyeksi laba masa depan, dan inisiatif tanggung jawab soal CCR, bertujuan untuk membangun kepercayaan pasar, mengurangi biaya modal, dan membantu investor memahami nilai jangka panjang perusahaan yang mungkin tidak terlihat hanya dari data laporan keuangan historis. Kemudian ada regulasi pengungkapan tambahan atau MD&A. MD&A atau Management Discussion and Analysis merupakan laporan naratif di mana manajemen menjelaskan hasil operasi, posisi keuangan, dan likuiditas perusahaan dari sudut pandang mereka. Karakteristik MD&A sendiri adalah ada dua, yaitu analisis kualitatif, tidak hanya menyajikan angka tapi menjelaskan mengapa angka tersebut berubah. Yang kedua ada wawasan masa depan, yaitu fokus pada tren yang diketahui, komitmen atau ketidakpastian yang diperkirakan akan berdampak pada perusahaan di masa depan. Pentingnya MD&A sendiri adalah membantu investor melakukan penilaian yang lebih komprehensif karena menyediakan konteks di balik data numerik laporan keuangan. Nah, kemudian saya di sini akan melanjutkan membahas mengenai pelaksanaan transparansi dan saluran komunikasi. Nah, secara konsepnya, transparansi korporat ini tidak hanya sebatas pengungkapan minimum, melainkan lebih luas dan juga proaktif, yang mana memastikan informasi mudah diakses, dipahami, relevan, dan tepat waktu untuk semua pemangku kepentingan. Nah, dasar yang menjadi landasan itu adalah komunikasi yang jujur dan juga seimbang. Tidak hanya menyoroti berita baik, tetapi juga dengan terbuka mengakui tantangan, kegagalan, dan juga risiko yang akan dihadapi. Tujuan utamanya juga adalah untuk membangun budaya keterbukaan, kepercayaan dalam jangka panjang, serta kredibilitas perusahaan terutama ketika menghadapi masa kritis. Kemudian mengenai transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, perusahaan itu menggunakan berbagai saluran untuk menyampaikan informasi. Ada saluran formal seperti laporan tahunan atau triwulan, serta situs web investor relations. Saluran langsung seperti RUPS, panggilan konferensi analis, dan roadshow. Serta saluran yang lebih luas seperti laporan ESG dan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, dan juga masyarakat secara luas. Nah, dalam pengambilan keputusan strategis, transparansi itu juga penting. Kita harus menjelaskan bagaimana dan mengapa keputusan penting itu dibuat. Kemudian mengkomunikasikan visi, misi, strategi bisnis, dan alokasi modal secara konsisten. Serta menunjukkan peran Dewan Direksi dalam menyusun dan mengawasi strategi dengan tetap memperhatikan batasan untuk informasi yang bersifat sensitif.
Nah, untuk melanjutkan saluran komunikasi dengan stakeholders atau rapat umum pemegang saham. Nah, RUPS sendiri berperan untuk forum tertinggi bagi pemegang saham yang mana berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan sekaligus menyetujui keputusan fundamental seperti persetujuan laporan tahunan, pembagian dividen, hingga pengangkatan direksi atau komisaris. Nah, di sini pemegang saham juga mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dan juga mendapat jawaban secara transparan. Nah, untuk mendukung hal ini, ada praktik terbaik yang bisa diterapkan, seperti memberi pemberitahuan dan materi agenda itu secara jelas jauh-jauh hari sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga menggunakan saluran tambahan seperti laporan ESG, panggilan konferensi yang di webcast, situs web perusahaan, dan juga dialog privat dengan investor. Nah, di mana secara keseluruhan perusahaan itu akan berkomitmen untuk merancang strategi multi saluran agar informasi dapat sampai tepat sasaran sesuai dengan yang dituju. Kemudian ada peran teknologi dalam peningkatan transparansi. Jadi materi ini itu menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi berperan besar dalam meningkatkan transparansi korporat. Secara umum, teknologi itu tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga membuka saluran komunikasi baru dan memungkinkan analisis data dalam skala besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Wang dan Chen 2024, yang pertama itu internet dan platform digital telah mendemokratisasi akses informasi. Saat ini laporan keuangan dan pengumuman perusahaan bisa diakses secara instan melalui website perusahaan maupun sistem seperti IndexNet, sehingga kesenjangan informasi antara investor, retail, dan institusional semakin berkurang. Yang kedua, teknologi analitik data memungkinkan investor dan pihak ketiga menganalisis laporan perusahaan secara lebih mendalam, termasuk mendeteksi anomali atau indikasi manipulasi melalui algoritma dan analisis teks. Yang ketiga, teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence berpotensi meningkatkan transparansi lebih jauh, misalnya melalui jejak audit yang tidak dapat diubah secara pemantauan transaksi secara real time untuk mendeteksi risiko dan kecurangan. Jadi meskipun ada tantangan seperti keamanan, cyber, dan informasi overload, secara keseluruhan teknologi telah meningkatkan standar keterbukaan perusahaan dan mendukung praktik good corporate governance. Selanjutnya, terdapat lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian sendiri itu merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya. Kerangka KOSO 2013 sendiri itu menguraikan ada 5 prinsip yang mendasari lingkungan pengendalian yang efektif. Yang pertama, organisasi itu harus menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan juga nilai-nilai etika. Kemudian yang kedua, Dewan Direksi itu harus menunjukkan adanya independensi dari manajemen dan menjalankan tanggung jawab pengawasannya terhadap pengembangan dan juga kinerja pengendalian internal. Kemudian yang ketiga, manajemen dengan pengawasan dewan itu harus menetapkan struktur organisasi, jalur pelaporan, serta pemenang dan tanggung jawab yang sesuai untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, organisasi itu harus menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan individu yang kompeten. Dan yang terakhir, organisasi itu harus mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab pengendalian internal mereka. Selanjutnya, aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian sendiri itu merupakan tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan juga prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk memitigasi resiko itu benar-benar dilakukan. Nah, kerangka KOSO 2013 sendiri itu menetapkan ada 3 prinsip yang berkaitan dengan aktivitas ini. Yang pertama, organisasi itu memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi pada mitigasi resiko pada tingkat yang dapat diterima. Kemudian yang kedua, organisasi itu memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir, organisasi itu menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang relevan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Nah, contoh aktivitas pengendalian itu seperti yang pertama ada otorisasi dan juga persetujuan untuk setiap transaksi atau tindakan sebelum dilakukan. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi dengan membandingkan dua data yang berbeda untuk mengidentifikasi dan juga menyelidiki adanya perbedaan. Kemudian verifikasi, pemisahan tugas untuk otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan juga penyimpanan aset itu kepada orang yang berbeda. Kemudian ada membatasi akses fisik terhadap aset yang berharga dan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran, perkiraan, atau kinerja periode sebelumnya dan menganalisis perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan pemantauan atau monitoring activities.
di mana pemantauan ini adalah proses evaluasi yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendali internal ada dan berfungsi. Nah, kegiatan pemantauan ini terdapat dua jenis. Yang pertama, pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring, di mana kegiatan ini itu dibangun ke dalam proses bisnis normal pada berbagai tingkatan manajemen. Contohnya termasuk tinjauan rutin yang dilakukan oleh manajer terhadap laporan kerja, rekonsiliasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi terpisah atau separate evaluation. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan secara periodik dan ruang lingkup, serta frekuensinya bergantung pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan berkelanjutan. Selain itu ada juga informasi dan komunikasi. Nah, komponen itu tuh juga tidak kalah pentingnya dengan yang di atas, di mana itu tuh menekankan informasi yang relevan dan berkualitas. Nah, dia tuh alirannya ke seluruh organisasi dan dibagi menjadi 3, yaitu informasi, komunikasi internal, dan komunikasi internal. Di mana seluruh organisasi itu perlu memperoleh informasi dan menggunakan informasi yang relevan. Kemudian untuk komunikasi internal tentunya juga diperlukan oleh organisasi karena itu adalah termasuk tujuan dan tanggung jawab internal. Kemudian diperlukan untuk mendukung berfungsinya sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah komunikasi eksternal. Nah, organisasi itu juga harus berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang berfungsi di pihak internal. Jadi kayak transparansi ke dalam komunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya masuk kepada subtema dari implementasi pengendalian internal dan pengukurannya. Nah, di sini tuh terdapat 3 subtema, yang mana saya akan pertama itu menjelaskan terkait struktur organisasi dan pendelegasian dari wewenang terlebih dahulu. Nah, jadi struktur dan proses pendelegasian wewenang ini tuh menyertainya adalah tulang punggung dari implementasi pengendalian internal. Nah, struktur ini menyediakan kerangka kerja di mana aktivitas bisnis itu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan nantinya itu akan dipantau oleh perusahaan. Nah, jadi struktur organisasi yang dirancang dengan baik ini itu nantinya akan mendukung pengendalian internal dan nantinya akan memiliki beberapa karakteristik. Nah, adapun karakteristik dari struktur organisasi itu ada 2. Yang pertama ada mendefinisikan dengan jelas peran, tanggung jawab, dan jalur pelaporan untuk setiap posisi atau unit dalam organisasi. Nah, jadi bagian organisasi, terus deskripsi jabatan, dan piagam komite itu adalah alat yang nantinya itu akan digunakan untuk memformalkan dan mengkomunikasikan dari struktur ini. Nah, kemudian struktur yang kedua itu adalah struktur tersebut harus memfasilitasi prinsip pemisahan tugas atau segregation of duties. Nah, jadi seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa memisahkan fungsi audit ini itu tidak kompatibel, yang mana otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset itu adalah salah satu pengendalian preventif yang paling mendasar, sehingga struktur organisasi itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada satu individu yang tidak memiliki kendali atas semua aspek dari sebuah transaksi dari awal hingga akhir. Kemudian di sini ada pendelegasian wewenang, yang mana pendelegasian wewenang itu adalah suatu proses di mana manajer tingkat atas itu nantinya akan memberikan wewenang kepada bawahannya untuk membuat keputusan dan nantinya akan bertindak atas nama perusahaannya. Nah, pendelegasian itu sangat penting karena untuk efisiensi, kemudian untuk kegiatan operasional perusahaan. Namun pendelegasian itu harus dilakukan dengan cara yang terkendali, sehingga biasanya dicapai melalui penetapan batas wewenang atau authority limit. Kemudian di sini terdapat penilaian kualitas sistem pengendalian internal, yang mana ini tuh diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan apakah sistem tersebut itu telah dirancang secara memadai dan beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau organisasinya. Nah, proses ini tuh bukanlah kegiatan 1-2 kali yang mana akan dilakukan secara berkala. Nah,
penilaian kualitas itu biasanya akan melibatkan dua tahapan. Yang pertama ada evaluasi desain, kemudian pengujian desainnya. Nah, untuk evaluasi desain pengendalian sendiri itu melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap alur proses bisnis. Nah, identifikasi resiko-resiko yang melekat dalam proses tersebut dan menentukan apakah aktivitas pengendalian yang ada itu mampu mengatasi resiko tersebut. Nah, metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi ini tuh bisa dari wawancara dengan personel, kemudian penelusuran transaksi, dan inspeksi dari dokumen-dokumen dan kebijakan yang dilakukan oleh prosedur. Kemudian yang kedua ada pengujian efektivitas. Nah, setelah desain pengendalian itu dianggap memadai, maka tahap selanjutnya itu menguji apakah pengendalian tersebut itu benar-benar beroperasi secara konsisten seperti yang dirancang sepanjang periode dan nilai apakah tidak. Nah, metode pengujian ini meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan pengendalian, inspeksi sampel, dan pelaksanaan pengendalian. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas penilaian ini tuh bisa bervariasi, yang mana pertama ada manajemen lini itu bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan berkelanjutan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Yang kedua itu terdapat fungsi audit internal. Nah, audit internal itu memainkan peran sentralnya yang mana secara independen dan objektif melakukan audit berbagai risiko terhadap berbagai area dalam organisasi untuk menilai kualitas dari pengendalian internal perusahaan. Kemudian yang terakhir ada auditor internal auditor eksternal yang mana melakukan penilaian terhadap pengendalian internal, kemudian terkait laporan keuangan perusahaan juga. Nah, meskipun mereka biasanya terbatas pada pengendalian internal atas ICVR atau laporan keuangan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan GJG, transparansi, dan juga pengendalian internal, di mana yang pertama itu GJG sebagai payung pengawasan. Jadi GJG itu berfungsi sebagai payung tata kelola yang mengatur arah pengawasan dan prinsip dasar pengelolaan perusahaan. Nah, melalui prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi, GJG itu memastikan organisasi berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua itu ada transparansi sebagai indikator kualitas GJG, di mana transparansi sendiri itu mencerminkan sejauh mana GJG diterapkan dengan baik melalui keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Jadi semakin tinggi tingkat transparansinya itu semakin besar tingkat kepercayaan dan kualitas tata kelola perusahaan. Yang ketiga itu ada pengendalian internal sebagai mekanisme operasional, di mana pengendalian internal itu menjadi alat teknis yang menjalankan prinsip GJG dalam praktik sehari-hari melalui prosedur dan penerapan dan sistem pengawasan. Pengendalian internal itu membantu menjaga keandalan laporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan.